Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Guru hebat, saya akan menjelaskan aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik bisa dilakukan dengan cara merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik dan memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa depan. Mengenali diri dan peran seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dan pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Mendidik dan mengajar terdiri dari 3. Mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus pahami kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Asas trikon terdiri dari 3, kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik.
Konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Dalam mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu budi pekerti dan apa itu teori konvergensi. Budi pekerti terdiri dari budi dan pekerti. Budi artinya ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Pekerti artinya ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Konsep konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Demikian penjelasan dari saya. Sebagai umpan balik, mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi form pada link berikut ini. Terima kasih Bapak Guru hebat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.